Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita tengah berada di bulan yang amat mulia, bulan yang amat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan ini, bulan Ramadan ini dikategorikan sebagai bulan mulia, dikategorikan sebagai bulan istimewa? Maka sebagai jawabannya, ada beberapa alasan yang membuat bulan ini dianggap atau dikategorikan sebagai bulan yang paling mulia, bulan yang paling istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Alasan yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan disertai dengan keimanan yang kokoh kepada Allah, wahtisaban, dan ia menjalaninya ikhlas karena Allah, maka Allah mengatakan ghufira lahu, bukan Allah, Rasul mengatakan, maksud saya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Dosa yang mana? Dosa yang taqaddam, dosa yang terdahulu. Kemudian bukan hanya itu, man qoma Ramadhana, Rasul pula mengatakan, barang siapa yang mendirikan atau menghidupkan waktu malam Ramadan. Gitu ya, menghidupkan waktu malam Ramadan ini, mendirikan sholatkah, atau menghidupkan malam dengan tadaruskah, atau mendirikan malam dengan zikirkah, menghidupkan malam dengan zikirkah, dengan tasbihkah, atau yang lainnya. Gitu ya. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, man qoma Ramadhana, barang siapa yang mendirikan sholat di malam Ramadan atau ibadah-ibadah yang lainnya, didasari imanan, lagi-lagi dengan keimanan, wahtisaban, dan juga dengan apa? Dengan disertai rasa keikhlasan, maka sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana? Dosa yang taqaddam, dosa yang telah dahulu ia lakukan. Ini membuat kita merasa gembira. Karena apa? Karena dengan kita puasa di bulan Ramadan seperti yang kita jalankan saat ini, dan dengan kita menghidupkan malam-malam Ramadan, mungkin dengan sholat tarawihnya, mungkin dengan tadarus baca Al-Qur'annya, atau dengan i'tikaf di masjidnya, itu akan membuat dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin jadi kabar gembira untuk ibu-ibu. Barangkali ada di antara pemirsa ibu-ibu yang suka ngambil uang dari dompet suaminya tanpa bilang dulu, itu dosa. Atau mungkin ketika ditanya oleh suaminya, "Mah, punya uang?" Padahal punya, tapi mengatakan, "Tidak, Mah, maghrib ini kita buka puasa pakai apa? Sudah adakah makanan untuk berbukanya?" "Belum ada, kan kita belum punya uang, Mama belum punya uang." Padahal ada di dompetnya, padahal ada di lemarinya. Itu kan dosa. Maka tenang saja, dosa-dosa yang banyak itu akan Allah ampuni jikalau kita melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, dan menghidupkan malam Ramadan dengan sholat dan lain sebagainya, yang tentu saja harus disertai dengan keimanan dan keikhlasan dalam arti dilaksanakannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi keutamaan Ramadan yang pertama, keistimewaan Ramadan yang pertama, barang siapa yang mendirikan atau barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, dan barang siapa pula yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat dan ibadah lainnya, maka Rasul mengatakan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, kenapa Ramadan ini menjadi istimewa? Yang kedua adalah karena di bulan Ramadan ini ada satu malam yang luar biasa. Apakah malam tersebut? Malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam yang nilai ibadah apabila kita lakukan di malam itu
Sekali lagi, malam yang nilai ibadah kita apabila kita lakukan ibadah di malam tersebut, nilainya itu khairum min alfi syahrin, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Maksudnya apa? Malam Qadar atau Lailatul Qadar adalah malam yang apabila kita beribadah tepat pada malam tersebut, maka nilai ibadah kita itu lebih baik daripada ibadah kita 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada nilai ibadah kita selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita coba hitung dikonversikan kepada tahun, itu kurang lebih 83 tahun. Kan kita belum tentu bisa mencapai usia selama itu. Rasul saja usianya hanya 63 tahun. Gitu ya, hanya 63 tahun. Kita mungkin saya sampai saat ini usia baru 26 tahun. Apakah bisa kita jamin usia kita akan mencapai 83 tahun? Belum tentu. Maka bagaimana caranya supaya kita mendapatkan pahala ibadah seperti halnya kita beribadah selama 80 tahun bahkan lebih baik daripada itu? Maka setiap Ramadan datang, khususnya Ramadan ini, Ramadan 1443 Hijriah, mari kita buru, mari kita kejar, mari kita maksimalkan ibadah-ibadah kita di malam-malam Ramadan supaya kita bisa beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar dan mendapatkan keutamaan daripada ibadah itu seperti yang ibadah atau lebih baik daripada ibadah kita selama 1000 bulan. Itu yang kedua ya. Jadi malam Ramadan ini jangan tidur mulu. Malam Ramadan ini jangan, kalau orang Sunda bilang jangan heesh terus, jangan molor wae. Orang Sunda bilang itu kayak gitu. Tapi apa? Hidupkan malam dengan tadarusnya, zikirnya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai malam itu hanya kita habiskan untuk ngacai saja. Orang Sunda bilang itu ngacai itu ngiler ya. Itu jangan sampai seperti itu. Tapi habiskan waktu untuk beribadah di malam Ramadan. Itu yang kedua. Kenapa Ramadan istimewa? Karena di dalam Ramadan ada Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan jika kita beribadah di malam tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang sangat mulia? Karena Rasul bersabda, ketika itu Rasul ditanya, ayu sodakoh? Sodakoh kapankah? Gitu ya. Sodakoh yang manakah? Yang afdol yang paling utama? Maka Rasul menjawab, yaitu as-sodakotu fi Ramadan. Sodakoh yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kenapa ini bisa bernilai utama? Karena sodakoh ini kita laksanakan di bulan Ramadan. Maka pahala sodakoh kita di bulan Ramadan nilainya jauh lebih besar daripada pahala sodakoh kita di bulan-bulan yang lainnya. Ya, jadi ini bulan Ramadan nih. Silakan bersedekah menjelang maghrib, bagikan takjil semampunya saja. Kalau bisa memberi kurma, ya berikan kurma pada orang lain. Kalau bisa memberikan es campur, ya beri es campur. Kalau tidak bisa hanya mampu memberikan segelas air putih saja, ya sudah bersedekah dengan itu saja. Dan pahalanya lebih baik daripada sedekah kita di bulan-bulan yang lainnya. Itu Rasul mengatakannya seperti itu. As-sodaqatu fi Ramadan. Sodakoh di bulan Ramadan itu adalah sodakoh yang afdal, sodakoh yang paling utama, yang melebihi keutamaan sodakoh di bulan-bulan yang lainnya. Seperti itu. Bukan hanya memberikan makanan takjil, mungkin menyantuni anak yatim di bulan Ramadan. Ini pahalanya lebih besar daripada menyantuni anak yatim di bulan yang lain. Jangan sibuk menyantuni diri sendiri ya. Karena kan kita sibuk khawatir dengan diri kita sendiri, prihatin dengan diri kita sendiri, tapi tidak pernah prihatin dengan kondisi orang lain, prihatin dengan fakir miskin yang ada di samping kita, prihatin dengan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Kita sering lupa dengan mereka. Itu tidak baik. Gitu ya. Apalagi sekarang kan ini bentar lagi, ini udah tanggal 18 Ramadan nih, tanggal 17 Ramadan maksud saya. Sebentar lagi kan 2 minggu lagi kurang lebih kita akan memasuki Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri kan biasanya kita apa? Melaksanakan zakat fitrah. Kita perhatikan tetangga kita. Barangkali di antara mereka ada yang tidak memiliki beras untuk berzakat. Maka kita coba perhatikan, kita tanyai satu persatu. Kalau kita punya, kita berikan. Atau mungkin di antara kita punya baju yang lebih dan baju itu masih layak pakai. Atau mungkin bisa memberikan baju baru untuk sahabat-sahabat, untuk tetangga-tetangga, untuk saudara-saudara kita. Maka bersedekahlah dengan itu. Sedekahkan apapun yang kita mampu. Sedekahkan apapun yang kita bisa. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.